Kita mempelajari ilmu itu tergantung kita yang membawa. Kita mau bawa kemana ilmu ini? Kalau kita untuk kebaikan, otomatis ilmu itu akan jadi baik. Kalau kita bawa kejahatan, otomatis ilmu itu akan jadi ilmu jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Google. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama seseorang. Beliau bernama Bang Topik. Beliau ingin menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi pengalaman spiritual, pengalaman tentang masalah ilmu kebatinan, masalah ilmu kejayaan. Dan dulu dia pernah berguru ke beberapa tempat. Nah, saya sekarang di sini ingin mewawancarai pengalamannya gimana, awal mulanya gimana, beserta kesan-kesannya selama berguru gimana ceritanya. Nah, saya akan mencoba berwawancara dengan selamat malam. Ya, gimana kabarnya Bang Topik hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, syukur alhamdulillah. Ya, gimana Bang ceritanya itu Bang dulu awal mula Abang mencari ilmu kejayaan itu pertama-tama apa sih yang mendorong Abang itu pingin ke dunia itu gitu? Awal mulanya gimana itu ceritanya? Pertama ya saya sendiri sebagai pemuda waktu itu ya sama kayak kebanyakan pemuda lain, pengen jago, pengen hebat, pengen dibilang jagoan. Minimal kan kita harus, kalau itu kan kita harus punya bekal. Bekal itu kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu dengan seseorang, baru kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Dan itu pun kalau perjalanan saya itu nggak mudah. Saya mencari ilmu tuh beberapa guru saya datengin. Kemungkinan juga ada mereka yang memberikan ilmunya, tapi dengan pamrih ya harus kita bayar lah. Ya, karena ilmu itu nggak ada yang percuma. Itu dimulai dari tahun berapa Bang itu Bang? Saya mulai belajar ke dunia itu menggeluti itu sekitar tahun 86. Sekarang 2021. Iya. Berarti udah hampir 20 tahun lebih gitu ya. Nah, sekitar 20 tahun yang silam. Zaman-zaman saya muda. Kalau sekarang kan mungkin usia saya juga udah beda. Dan untuk pertama-tama itu Abang itu belajarnya itu yang apa itu pertama itu yang dipelajari sama Abang itu? Dulu saya belajar, awal saya belajar pengen ini, saya kekuatan. Pertama ya seperti kayak orang-orang lah, tekbar, itu yang saya mau. Keduanya saya belajar kekuatan pukulan. Ukurannya ya kita kalau memang mau terjun di dunia preman ya harus siap, kan gitu ya. Itu yang saya pelajari. Itu apa? Pertama-tama itu yang dipelajari itu apa itu? Kalau masalah ketidaksaan itu. Kalau itu masa saya harus open begitu ya? Nggak mungkin lah. Itu ya, rahasia itu ya. Gak Iya. masalah teman-teman. Iya. Nggak mungkin saya open apa yang saya punya saya open lah. Iya betul. Nah, itu dalam latihan pertama itu prosesnya berapa lama itu? Prosesnya itu saya dari awal ya dikasih hafalan ilmunya, mantranya, setelah itu kita puasai. Setelah puasa waktu itu saya puasa nggak lama sih, cuma 7 hari. Dan di pembuktiannya di tes kita di sawah atau di kali gitu, langsung dites untuk kekebalan badan. Berarti puasa itu fungsinya buat apa itu? Fungsinya untuk menyerap ilmu dan membersihkan diri, diri kita biar bersih agar ilmu itu terserap.
Berarti semacam penebusan gitu ya? Iya, karena saya belajar tuh dengan ajian bukan isian gitu, nggak instan. Itu bedanya pengisian sama yang itu gimana itu? Oh, kalau yang kita belajar dengan amalan itu kan harus penebusannya yang tadi situ bilang, kita harus puasa, harus ngelakon lah istilahnya. Tapi kalau yang instan itu kan langsung dipasang, seperti susuk misalkan untuk kekebalan, nah, itu kan langsung dipasang ke badan tuh dengan mahal. Ya, itu pertama berguru itu di daerah mana itu Bang? Saya dulu pertama saya berguru saya di daerah Cinere Gandul sana. Itu daerah mana itu? Daerah Jakarta Selatan. Di situ berarti berapa lama? Saya di situ hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, selama di situ itu yang dipelajari apa? Terus apakah di situ langsung berhasil apa enggak? Gimana? Sebetulnya kalau dibilang berhasil atau tidak berhasil, karena ilmu yang saya dapat ya memang saya kuasai, saya berhasil. Cuma akhirnya karena negara kita ini negara hukum, ya kita nggak bisa berbuat seenak kita kan gitu. Iya benar. Setiap kita berbuat itu ada resiko dan tanggung jawabnya. Ya akhirnya kan kita juga harus berpikir 2 kali kalau untuk melakukan hal itu. Karena negara kita negara hukum, siapapun yang salah pasti akan dihukum. Maka untuk pemirsa dan teman-teman, hati-hati kalau dalam menuntut ilmu. Jangan setelah menguasai seenaknya. Ya itu nggak bisa kayak gitu. Negara kita negara hukum, yang salah pasti dihukum. Itu kan? Iya benar. Iya. Nah, selama mendalami ilmu kedijayaan, Abang sudah berapa tempat yang disinggahi untuk itu belajar itu? Waduh, saya lupa ya. Banyak ya, banyak banget. Ya banyak sih enggak mungkin ya. Cuma saya lupa karena sekarang istilahnya saya ini udah preman pensiun gitu lah. Iya. Jadi udah banyak generasi yang baru gitu. Lah apakah sama di tempat yang satu dengan yang lainnya, cara belajarnya apa beda itu? Oh pasti beda. Setiap ilmu yang kita pelajarin itu cara membelinya atau cara menebusnya itu beda. Enggak satu ilmu enggak penebusan itu terus sama dengan ilmu-ilmu yang lain, itu beda pasti dengan caranya masing-masing. Berarti di setiap tempat ilmunya beda-beda juga, caranya berbeda juga. Betul. Nah menurut pengalaman Abang itu yang paling berkesan berguru di tempat itu ilmu apa sih yang didapat gitu? Sebetulnya yang paling berkesan tuh ilmu kebaikan gitu loh, untuk masyarakat banyak gitu. Kalau untuk seperti ilmu kekuatan itu kan untuk pribadi, ego pribadi. Kalau untuk ukuran sekarang ya udah nggak ada gunanya gitu loh ilmu itu. Untuk apa sih? Iya. Tapi Abang pernah berarti pernah mendalami kedijayaan silat gitu? Silat pernah. Itu apa aja itu yang pernah dipelajari, yang pernah dikuasai itu? Saya kebetulan saya ini asli Betawi. Saya pernah belajar ilmu silat seperti jalan 6. Jalan itu apa itu? Jalan 6 itu pengasinan MS jalan 6 pengasinan Bogor. Berarti Abang itu belajar langsung ke Bogor gitu, sana itu? Oh enggak, karena mereka silat itu tersebar, guru-guru tersebut ada di daerah saya juga ada yang menguasai ilmu silat tersebut. Gitu. Jadi saya nggak harus ke pusat sananya. Gitu. Itu belajar itu berapa lama itu? Oh kalau itu saya cuma sebentar, ya belajar
belajar silat itu saya cuma sebentar, nggak lama saya belajar. Karena waktu saya habiskan untuk nongkrong gitu loh di jalan. Nah, selama belajar itu apa, setelah menguasai apa ilmu itu udah pernah dikuasai belum? Ilmu yang mana nih? Ilmu kejayaannya itu, silatnya itu Ilmu silat sudah pernah. iya. Nah itu pernah dipraktekkan belum? Biasanya pas kalau ketemu musuh itu, nah dipraktekkan atau belum? Pernah. Itu gimana ceritanya itu? Ya biasalah, namanya kita anak muda, kalau udah kena alkohol jalan udah seloyong kan. Jadi kalau pas posisi di kampung ada hiburan, dangdut misalnya, itu kan juga nggak boleh. Senggol dikit aja udah marah, pasti ribut karena pengaruh alkohol. Terus ada apa? Setelah abang melalang buana ke tempat satu ke tempat yang lain, nah berguru gini, nah ada nggak sih apa? Abang pernah dikasih ilmu yang gimana ya? Ada efek samping untuk diri sendiri, ada nggak itu bang? Ibaratnya oh pak ini apa, saya ingin belajar ilmu ini tapi dikasih ini, nah ternyata ilmu itu berdampak bagi diri sendiri, itu ada nggak itu bang? Sebenarnya yang namanya ilmu itu kan tergantung kita yang membawa. Kita mempelajari ilmu itu tergantung kita yang membawa. Kita mau bawa kemana ilmu ini? Kalau kita untuk kebaikan, otomatis ilmu itu akan jadi baik. Kalau kita bawa kejahatan, otomatis ilmu itu akan jadi ilmu jahat. Ya. Tapi kalau untuk efek, saya rasa tidak tergantung manusianya. Oh, itu tergantung dari apanya itu? Tergantung dari manusianya, mau dibawa kemana ilmu tersebut, mau dimanfaatin untuk apa, kan gitu.